Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haryadi dengan NIM 190102010070 dari lokal HKI 19B semester 6 program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Adapun untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai perjanjian penerapan klausul arbitrase. Mengenai hal tersebut, pengertian perjanjian arbitrase itu dapat diartikan adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa tersebut, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa. Adapun isi dan bentuk klausul arbitrase tersebut, yang pertama itu ada komitmen kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase tersebut. Yang kedua ada ruang lingkup arbitrase. Yang ketiga bentuk arbitrase. Yang keempat ada aturan prosedur yang berlaku. Yang kelima tempat dan bahasa yang digunakan. Yang keenam pilihan hukum substantif atau material yang berlaku. Yang ketujuh ada stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Selanjutnya adapun penerapan klausul arbitrase tersebut. Penerapan klausul arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari pihak-pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa tersebut atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase atau arbitrase, yang artinya jika pelaku usaha menyepakati klausul arbitrase maka berlaku sole choice of forum bagi para pihak. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan semua sengketa yang terjadi di sebagai akibat pelaksanaan perjanjian tersebut, kecuali melalui arbitrase tersebut, dan pengadilan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa tersebut tanpa perlu diajukan eksepsi oleh para pihak. Adapun pembahasan yang kedua yaitu mengenai kewenangan arbitrase. Diambil dari pengertian dulu apa itu kewenangan arbitrase. Kewenangan arbitrase adalah suatu yang dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Yang kedua, adapun kewenangan arbitrase dalam penyelesaian sengketa tersebut, arbitrase ialah orang yang memberikan keputusan mengenai berwenang atau setidaknya seorang arbiter yang dimohonkan oleh salah satu pihak sebelum memeriksa dan memutus suatu sengketa. Sebagaimana kewenangan arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Disebutkan bahwa dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dan dalam memutuskan mengenai hak dan kewajibannya itu para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka. Adapun di sini prinsip penyelesaian sengketanya melalui arbitrase yaitu adapun prinsip penyelesaian sengketanya itu prinsip kompetensi atau prinsip final dan banding, prinsip pengambilan keputusan dan prinsip sidang tertutup untuk umum. Adapun untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase itu dibutuhkan kesepakatan antara dua pihak yang bersengketa yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa tersebut. Secara umum, prosedur yang dilakukan untuk permohonan proses arbitrase itu ada beberapa, yaitu pendaftaran permohonan mengadakan arbitrase, melampirkan dokumen, penunjukan arbiter, dan biaya arbitrase. Adapun syarat menjadi arbiter itu
Antara lain mampu melakukan tindakan hukum berusia minimal 35 tahun, tidak mempunyai status hubungan keluarga saudara, sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain, atau keputusan arbitrase, mempunyai pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter selama seseorang memiliki dan memenuhi syarat serta ketentuan di atas. Tentu mereka bisa menjadi seorang arbiter untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Adapun syarat pengangkatan arbiter juga sama seperti syarat menjadi arbiter. Para pengangkatan arbiter ada 3, yaitu pengangkatan oleh para pihak, pengangkatan oleh hakim, dan pengangkatan oleh lembaga arbitrase. Adapun pembahasan yang keempat yaitu mengenai acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase, pemeriksaan dan pembuktian. Hukum acara yang berlaku terhadap proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase adalah hukum acara perdata nasional. Namun, apabila para pihak berkehendak lain, maka hukum acara yang berlaku merupakan hukum acara yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk melakukan pemeriksaan perkara yang bersengketa itu dilakukan secara tertutup dan menggunakan bahasa Indonesia. Setiap pihak yang berselisih maupun hak yang sama dalam mengemukakan pendapat baik secara langsung maupun diwakili oleh kuasa hukumnya. Jangka waktu pemeriksaan atas sengketa tersebut menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis terbentuk. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ini termasuk juga dalam proses pembuktian sebenarnya dilakukan menurut peraturan dan cara dari lembaga pilihan yang disepakati oleh para pihak. Jika para pihak sepakat menunjuk misalnya lembaga arbitrase bani, maka para pihak sepakat untuk tunduk pada hukum acara yang berlaku di Indonesia. Jadi alat bukti dan penilaian pembuktian dalam praktik arbitrase itu bisa beragam dan penerapannya tergantung pada hukum yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak dalam klausul arbitrase itu. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai binding opinion dan putusan. Binding opinion atau pendapat yang mengikat adalah pendapat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase terhadap persoalan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tersebut mengenai masalah tertentu dari perjanjian itu yang sifatnya mengikat bagi para pihak. Konsekuensinya apabila ada pihak dalam perjanjian yang melanggar atau bertindak bertentangan dengan binding opinion yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase, maka pihak tersebut dianggap telah melanggar perjanjian. Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa terhadap pendapat yang mengikat tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. Berbeda dengan pendapat yang mengikat, binding opinion tersebut adalah apa yang lazim disebut dengan putusan arbitrase. Yang membedakan putusan dengan pendapat arbitrase adalah bahwa dalam putusan ada sengketa di antara para pihak dalam bentuk kontrak, sementara pada pendapat arbitrase tidak ada sengketa tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Tidak ada jangka waktu yang tegas kapan suatu putusan arbitrase selambat-lambatnya harus diputuskan. Akan tetapi apabila suatu pemeriksaan oleh arbitrase telah selesai, pemeriksaannya pun segera ditutup. Antara penutupan pemeriksaan dengan pengucapan suatu putusan tidak boleh melebihi jangka waktu 30 hari atau 1 bulan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Adapun pembahasan yang keenam yaitu mengenai pelaksanaan putusan arbitrase dan mekanisme eksekusi. Pelaksanaan putusan arbitrase apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase tersebut. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Selanjutnya dalam waktu 14 hari tersebut setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi suatu putusan tersebut. Adapun prosedur eksekusi putusan arbitrase ini
adalah pihak yang kalah dipersilahkan untuk sukarela melaksanakan sendiri putusan tersebut. Jika tidak mau, maka dilaksanakan secara paksa dengan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Putusan lalu didaftarkan di Pengadilan Negeri. Jika para pihak yang berkepentingan mengetahui selesainya pendaftaran tersebut, maka dapat diajukan permintaan eksekutor dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi dan eksekusi pun dapat dilaksanakan. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu mengenai mekanisme pembatalan putusan arbitrase, di mana pembatalan putusan arbitrase ini dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta pengadilan negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan tersebut. Dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa tentang telah mengatur secara jelas mengenai pembatalan putusan arbitrase tersebut. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan jika putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur. Yang pertama yaitu surat atau dokumennya itu dinyatakan surat atau dokumen yang palsu. Yang kedua, setelah putusan diambil atau ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Adapun konsekuensinya, adanya klausul pembatasan putusan arbitrase adalah hakim dapat menjatuhkan putusan berupa perintah atau melakukan pemeriksaan secara ulang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.